Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi prakarya. Pertanyaan dapat disampaikan nanti di kolom komentar ya. Prakarya kelas 8 hari ini kita akan mempelajari dimulai dari tentang bab kerajinan, khususnya kerajinan lunak. Nah, di dalam prakarya nanti ada kerajinan, budidaya, pengolahan pangan, dan rekayasa teknologi. Oke, yang pertama yaitu kerajinan bahan lunak. Merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya seperti sabun, kemudian lilin, lalu ada beberapa kerajinan contohnya di gambar. Oke, kita lanjutnya. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada prakteknya, kerajinan dimuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk masih mengandalkan tangan. Prinsipnya adalah keterampilan tangan. Yang kedua adalah keterampilan teknik, yaitu pembuatan benda-benda kerajinan dilengkapkan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Produk yang dihasilkan memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail. Kemudian ada kedaerahan atau tradisional. Kerajinan yang merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna, praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Kelengkapan busana, contoh, gelang, kalung, bros, dan lain-lain. Kelengkapan suatu benda, contoh, kotak tisu, yang dilengkapi hiasan keramik pada bagian pola. Kelengkapan rumah atau bangunan, contohnya air mancur yang berbentuk kodok di taman rumah. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat, contohnya lilin. Nah, untuk jenis karya dipilah menurut manfaatnya. Menurut prinsip kemanfaatannya, kerajinan bisa menambah keindahan, sehingga kerajinan itu dibuat supaya apa yang melekat pada diri manusia itu memberikan manfaat keindahan. Memberi penekanan menjadi persyaratan pemakaian, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sebagai bagian dari karya seni. Jadi adalah prinsip kemanfaatan kerajinan. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah bahan lunak alam. Dua bahan pembuatan alam. Oke, yang pertama adalah bahan lunak alam. Diperoleh dari alam sekitar. Cara pengolahan juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, clay, bubur tisu. Bahan lunak alam yang tadi adalah tanah liat, warnanya coklat,
campurannya air mengeras jika dibakar. Contohnya genteng, kendi, tembikar, dan lain-lain. Yang kedua adalah kulit hewan, berbau sate, warnanya bisa dibuat sepatu, bisa dibuat kerajinan, sabu, tas. Getah nyatu dari pohon nyatu berwarna putih harus dimasak agar kemudian melunak jika dipanaskan sehingga mudah dibentuk. Bubur tisu warna putih campurannya air. Kemudian forklay atau adonan tepung, campurannya air, tidak tahan air. Nah, akan meleleh jika terkena air. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, itu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan, bahan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh, polimer, clay, gips, fiberglass, parafin, lilin, dan sabun. Bahan lunak buatan, polimer clay dan polistisin, warna cerah, padat lunak, mengandung minyak. Sedangkan polimer clay tidak. Polimer clay bisa mengeras jika plastisin tidak bisa. Fiberglass, struktur cair, kering, akan keras, dapat dibentuk ketika setengah mengeras, dicetak atau dicor. Campurannya katalis, agak biar cepat keras, tahan lama dan kuat, warnanya bening. Lilin dan parafin padat, dipanaskan mencair, diwarnai saat cair, dicetak atau dicor, dapat dicampur aroma. Gips, bubuk dicampur air, akan mengental, mengeras jika didiamkan, diwarnai setelah jadi, dicetak atau cor, mudah pecah. Kemudian sabun, padat, dapat diparut, dapat dibentuk seperti forklay, didiamkan mengeras. Syarat perancangan yang pertama adalah kegunaan, utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkuk. Kemudian kenyamanan, comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan, harus memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Nah, benda kerajinan memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi tubuh. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Jadi semuanya harus dipertimbangkan. Apa yang dibuat itu tidak berbahaya, ya. Yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Nah, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Contohnya adalah hiasan atau ornamen. Selanjutnya adalah proses perancangan karya kerajinan. Pertama, tentukan bahan yang dimau, yang bahan lunak buatan atau alami. Cari ide dari berbagai sumber. Kira-kira bahan yang ada ini cocoknya dibuat seperti apa? Apakah misalkan di sekitar ada banyak tanah liat, bisa dibuat genteng, cocok atau tidak? Kemudian jika sudah ketemu idenya, buat sketsa karya. Cari sketsanya, dulu cari referensi. Nah, lalu tentukan sketsa terbaik. Nah, apa yang kita buat itu sketsanya tidak hanya satu, banyak. Nah, harus kita pilah-pilah mana yang terbaik.
Kemudian adalah kumpulkan alat dan bahan. Selanjutnya, pembuatan produk. Alat sudah ada, bahan sudah ada, sketsa sudah ada, maka proses pembuatan produk siap dikerjakan. Terakhir adalah evaluasi atau uji coba produk. Nah, setelah itu dievaluasi apa kelemahannya, apa yang apa kekurangannya dan apa kelebihannya dari produk ini. Nah, produk selanjutnya adalah produk revisi. Ini adalah produk yang sudah terbaik. Sekian penjelasan dari kerajinan hari ini. Nah, sekarang adalah tugas, yaitu identifikasi manfaat pada produk kerajinan bahan lunak. Silahkan kalian cari apa saja bahan dasar kerajinan, bentuk kerajinan, dan manfaat kerajinan bahan lunak. Kemudian ungkapan pendapatmu ditulis dan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.